Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang. Dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dimuliakan atau berubah rupa di depan para rasul di atas gunung yang tinggi. Tidak disebutkan nama gunungnya, disebut saja gunung yang tinggi di sana. Dan dalam Injil yang lain disebutkan itu namanya Gunung Tabor. Tetapi kita tidak usah mempersoalkan apa Gunung Tabor atau gunung yang lain. Tetapi yang jelas adalah di sana Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Kita bisa melihat juga kata gunung itu adalah tempat di mana orang seolah-olah itu tempat yang nyaman untuk bisa berjumpa dengan Allah. Kita melihat Musa itu juga mengalami kehadiran Allah itu di Gunung Sinai. Jadi seolah-olah gunung itu tempat yang paling tinggi di atas bumi ini untuk bisa menjumpai Tuhan itu dengan nikmat. Dan Yesus ternyata justru berhadapan dengan Musa dan Elia. Tetapi di hadapan Musa dan Elia, identitas Yesus itu tidak lagi menjadi yang fana, tetapi sesuatu yang mulia di sana ditampakkan dengan wajah yang cemerlang, yang putih berkilau-kilauan. Tetapi orang yang memandang seolah-olah tidak belereng gitu. Putih berkilau-kilauan tapi tidak belereng, tetapi juga mungkin itu meneramkan. Karena Petrus pun itu berani untuk berbicara. Berarti kan ada sesuatu gerakan dalam diri Petrus untuk mendekati mereka untuk omong. Berarti kan tidak sesuatu yang menakutkan. Kalau menakutkan para murid kan masih penakut sekali sehingga mereka akan lari ketakutan. Tapi ini enggak, mereka tertarik. Nah, sesuatu yang luar biasa adalah Tuhan Yesus itu berbicara soal sengsara sebelumnya kepada para murid. Nah, saat ini dia berhadapan dengan Musa dan Elia. Ada banyak pewahyuan tentang perjumpaan mereka ini. Pertama, Musa, Elia itu sudah adalah tokoh masa lampau. Sudah beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus. Tetapi ternyata masih hidup. Musa dikatakan mati, tetapi ternyata masih hidup.
Ini sesuatu yang bagi kita juga pewartaan bahwa kematian itu bukan titik akhir, gitu ya, paling tidak gitu. Lalu kita bisa melihat lagi juga warta sengsara, tapi justru di sana akhir dari kesengsaraan itu adalah mulia. Tuhan Yesus tentu saja akan merasakan dan mengalami kemuliaan seperti yang dialami di depan para murid itu setelah dia menyelesaikan semua tugas. Dia akan kembali ke dalam kemuliaan bersama dengan Bapa. Apalagi dikatakan pada bagian akhir dari penampakan kemuliaan Tuhan itu, Bapa mengatakan, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Berarti mau dikatakan bahwa apa yang diomongkan oleh Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi pertama. Yang kedua, di sana Tuhan Yesus mau untuk memberikan preview, memberikan semacam cover bahwa kemuliaan itu juga akan dirasakan oleh semua orang. Jadi akan dirasakan oleh semua orang, tidak hanya Tuhan Yesus merasakan kemuliaan, tetapi semua orang yang percaya kepadanya akan mengalami kemuliaan itu. Walaupun nanti harus menghadapi kematian seperti Musa dan Elia pula, tetapi kemuliaan itu akan dirasakan. Maka kita bisa melihat bahwa akhir kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kemuliaan itu. Nah, jadi kita bisa melihat sedikit demi sedikit pewahyuan mengenai panggilan kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan itu terkuat. Dan diharapkan kita berpegang pada hal itu. Nah, para rasul diingatkan bahwa kehadiran anak manusia itu harus diawali terlebih dahulu dengan Elia yang turun. Jadi para murid pun mencoba untuk istilahnya itu bukan menyandingkan, tetapi mencoba untuk membenturkan dengan kitab suci yang pernah dia dengar. Dan dia bertanya, anak manusia itu akan datang, tapi didahului oleh Elia. Dan Tuhan Yesus membeberkan itu, bahwa Elia sudah datang. Dan kita tahu Elia datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Dialah yang mau meratakan jalan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa semuanya itu sudah terjadi dan sesuai dengan kitab suci. Jadi para murid melihat hal yang mulia yang tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi dia mencoba untuk melihat bahwa kitab suci pun walaupun tidak berbicara terang-terangan mengenai kemuliaan Tuhan, tetapi dia mau melihat kitab suci itu, mau melihat bahwa rencana Tuhan itu untuk apa. Yaitu sebetulnya rencananya adalah untuk menyelamatkan kita. Kalau ditanya tentang diri kita sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa sih yang sudah kita omongkan tentang Tuhan di hadapan banyak orang? Sekarang kita bisa bertanya-tanya, apakah kita punya prestasi di hadapan Tuhan? Prestasi dalam kerja, ya bisa kita lakukan. Prestasi dalam keluarga, ya bisa kita lakukan. Tapi prestasi di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Kok kita itu juga diselamatkan oleh Tuhan? Maka kita bisa bertanya dengan seperti itu supaya kita sendiri bisa melakukan pertobatan. Bisa melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita yang sudah dijanjikan oleh Tuhan mau juga mengalami kemuliaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita harus setia, taat, walaupun sengsara, walaupun penderitaan harus kita lakukan, harus terjadi dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus dikuatkan oleh Musa dan Elia supaya setia menjalani jalan sengsara itu. Karena kemuliaan itu akan tetap ada dalam dirinya. Nah, kita pun itu sebetulnya juga diberi suatu pewahyuan. Bertahanlah. Walaupun kita mengalami penderitaan, mengalami derita, mengalami susah payah, mengalami perjuangan tepatnya dalam mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kemuliaan itu akan kita raih. Maka ibu bapak saudara terkasih, kita pasti harus membuat semacam pembaharuan di dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bukan doanya adalah Tuhan singkirkanlah
penderitaan yang ada dalam diri saya, singkirkanlah sengsara dalam diri saya. Tetapi kita harus tetap berdoa pada Tuhan. Namun kita mohon, Tuhan kuatkanlah kami dalam penderitaan ini. Kuatkanlah kami dalam jalan perjuangan yang sulit ini, supaya kami mampu untuk tetap bertahan dan setia, supaya kemuliaan yang telah Kau janjikan kepada kami bisa kami raih. Sebenarnya kan itu yang kita minta. Jadi kemuliaan Tuhan ini sebenarnya adalah sesuatu yang memicu kita supaya kita mampu mewujudkan rencana Tuhan. Selamat merenungkan.